aku, Asti Goviana Sarajaya, dan rekan aku, Cikesti Afida, yang akan menemani kalian untuk belajar lebih jauh mengenai kepemimpinan dari bintang tamu keren yang hadir di sini. Karena di podcast ini, kita mendatangkan ketua organisasi di SMA Negeri 1 Aji Barang dari periode sebelumnya untuk berbagi seputar pengalaman mereka selama menjabat sebagai seorang pemimpin. Nah, di episode kali ini kita sudah kehadiran sosok pemimpin yang cantik, tegas, dan pastinya punya segudang prestasi. Siapakah dia? Ya, ini dia, Mbak Rania Tahta Aulia, yang merupakan Perdana Putri Dewan Amalan SMA Negeri 1 Aji Barang periode 2022 dan 2023. Mungkin Mbak Tata mau memperkenalkan diri sendiri dulu. Ya, terima kasih kepada Asti dan Cia. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Nia Tahta Aulia. Saya dari 12 MIPA 1. Kebetulan saya diundang di podcast MPK yang luar biasa untuk berbincang dan sharing-sharing bersama. Nah, terima kasih. Oke, mau kita lanjut tanya-tanya dulu. Oh, gini tanya, kabarnya Mbak Tata gimana akhir-akhir ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sibuk apa akhir-akhir ini? Lagi sibuk, bingung mikirin mau kemana. Karena udah kelas 12 kan, ya begitulah. Nanti kalian juga merasakan. Oke, nah langsung aja teman-teman. Jadi MPK ini udah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang harapannya nih bisa membantu kalian untuk lebih mengenal lebih jauh tentang kepemimpinan. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak, aku mau tanya. Kan Mbak Tata itu adalah Perdana Putri Dewan Ambalan. Nah, kenapa sih Mbak Tata memilih Dewan Ambalan sebagai organisasi ketika di SMK? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, izin menjawab. Kenapa saya memilih organisasi Dewan Ambalan? Yang pertama, memang saya dari kecil itu suka dengan yang namanya tantangan, suka dengan yang namanya petualangan dan lain sebagainya. Dan kebetulan dari SD pun saya sudah mengikuti pramuka. Jadi ya sebenarnya saya mau memilih selain DA. Saya juga sempat daftar Bripara dan ternyata saya diterima. Tapi akhirnya dari kakak atasan, kakak tingkat itu memutuskan untuk tidak boleh nyabang. Akhirnya saya memilih DA dan di dalam Dewan Ambalan itu memang ya organisasi yang paling solid menurut saya. Begitu. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, pengalaman apa yang paling mengesankan selama Mbak Tata menjabat sebagai Perdana Putri Dewan Ambalan? Pengalaman yang paling mengesankan, sebenarnya semuanya mengesankan ya, tapi yang paling mengesankan adalah saya bisa membaca karakter seseorang, kurang lebih seperti itu. Maksudnya kayak karena kita udah sering ketemu sama teman-teman ya, karena kita udah kayak tahu lah sedikit gitu, karena sering berkomunikasi juga dan itu menjadi kayak setelah menjabat kita tuh jadi tahu, oh orang itu pasti kayak gini nih karakternya gitu, karena kita udah sering ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Itu asiknya. Jadi kayak bisa dibilang asik aja gitu, tahu karakter seseorang tapi tanpa dia menunjukkan begitu. Keren sekali. Nah, selanjutnya nih, prinsip apa sih yang Mbak Tata pegang selama menjabat sebagai seorang ketua? Prinsip ya, tentunya yang pertama saya punya prinsip fastabiqul khairat. Jadi itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena tidak semua orang itu dia menjabat tapi dia tahu apa yang dia diletakkan di mana dan tugasnya sebagai apa, dan kadang orang itu lupa ketika dia sudah diberikan amanah, ya udah seenaknya gitu. Jadi dia lupa jati diri. Dan jadilah orang yang bermanfaat. Itu sih prinsip yang paling dipegang lah. Dimanapun jangan sampai jadi orang yang jangan diharapkan gitu. Kayak misalnya, Asti mau kesini lah, jangan sampai kesini gitu. Jadi kan kayak menaruh jangan sampai kesini itu kayak hal yang menolak gitu ya, menolak seseorang untuk datang itu jangan sampai sih, gitu sih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Tata pernah merasa terbebani saat menjadi jabatan sebagai ketua? Ya, untuk awal-awal pasti itu terbebani pasti, karena yang namanya ketua, yang namanya pemimpin itu kan berarti dia harus bertanggung jawab atas seluruh anggotanya dan seluruh kegiatan yang terjadi, maksudnya yang akan dilakukan gitu. Dan selain itu kita juga punya urusan pribadi loh, kita juga punya urusan sendiri, dan
pada awal menjabat itu bingung gimana sih cara manajemen gitu, manajemen waktu, emosi ketika ada teman atau anggota yang mungkin sedang ada masalah gitu ya, ada masalah personal dengan temennya atau masalah keluarganya, itu kan pasti berpengaruh banget di organisasi dan itu benar-benar kayak menjadi beban loh. Kenapa sih harus ada, nah gitu. Berarti pernah lah ya mengalami Ya itu, tapi pasti. pas udah nggak menjabat lagi nih, kangen gak sih sama Kangen banget. gitu? Iya sebenarnya kangen banget, kangen. Tapi gimana ya? Indah untuk dikenang, tapi pahit untuk diulang. Gitu sih. Oke nih, selanjutnya kita kan tahu ya Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Jepara itu udah terkenal banget. Bahkan saya punya pengalaman lagi lomba di sekolah lain, terus ditanyainya cuma satu, itu Dewan Ambalannya SMA 1 Jepara itu yang keren banget itu ya gitu. Terus kayak, nah jadi apa aja sih pencapaian terbaik yang diperoleh selama Mbak Tata menjabat? Oke, itu sebuah hal yang apa ya? Sebenarnya udah nggak udah umum lah ya, udah umum. Karena sering juga dapat omongan yang kayak gitu. Untuk pencapaian ya, karena sebelum saya menjabat itu kan ada pemilihan dulu nih. Nah pemilihan itu saya pernah ditanya gitu, kayak target berapa prestasi yang akan kamu dapat gitu. Terus saya bilang ke teman-teman nih, teman-teman angkatan, kita minimal dapat 10 selama kita menjabat, 10 piala gitu ya, 10 kejuaraan. Dan ternyata pas saya menjabat lebih dari 10. Itu prestasi yang paling mengesankan adalah yang akhir tahun. Jadi kayak kita kan di Banyumas itu kan ada forum pramuka gitu lah ya, namanya DKC. Jadi ada tingkatannya. Nah, dari dulu SMA Jemberang itu belum pernah dapat yang namanya Ambalan the Years. Apa sih namanya? Ambalan of the Years. Itu kan jadi kayak ambalan teraktif dan ter gitu lah ya. Dan dulu waktu sebelum saya menjabat, saya kan juga sering ikut kegiatan di sana. Itu kayak, enggak nih, 1 tahun pas saya menjabat harus dapat nih. Dan ketika akhir tahun kemarin kan sebelum itu ada prestasi GWKK, GWCAP, terus yang Raimuna juga dan lain sebagainya. Itu menurut saya kayak, lah ini belum. Dan akhirnya pas akhir tahun kemarin itu kan ada namanya acara Kendali Sadanai. Dan disitulah SMA Jemberang menjadi nominasi. Dan ternyata kenalah nama SMA Negeri 1 Jemberang menjadi Ambalan of the Years karena keterlibatan atau partisipasinya dalam setiap kegiatan maupun hal-hal yang diadakan oleh Dewan Kerja seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Mbak Tata jika ada anggota yang merasa paling benar atau selalu mementingkan dirinya sendiri dibanding kepentingan bersama dalam organisasi? Oke, untuk seperti itu banyak ya, banyak sekali, pasti ada. Untuk menanggapi hal yang seperti itu, yang pertama adalah legowo. Ya itu legowo. Legowo itu artinya apa ya? Sabar, rendah hati, dan jangan sampai kayak orang-orang yang seperti itu kan kalau misal dikasih nasihat itu pasti kan akan merasa kayak apa sih nenek gitu kan, malah kayak jawel gitu ya. Nah itu kan sebenarnya itu kita ibaratkan sebagai api. Nah api kalau misal dilawan dengan api itu kan akan jadi lebih besar. Nah disitulah letak tugasnya seorang ketua gitu. Bisa jadi api, bisa juga jadi air. Jadi ketika anggota itu sedang menjadi api, kita harus jadi air. Bilanginlah secara baik-baik. Dan kalaupun misal ya, kita memandang misal si A nih, si A orangnya paling benar, nggak pengen disalahkan dan lain sebagainya. Tapi kalau misal dari teman-teman yang lain merasa sama seperti itu, minimal kita nanya 2 orang kayak kamu penilaian kamu gimana sama si A? Iya orangnya sok benar ini itu dan lain sebagainya. Itu berarti valid. Berarti sikap dia itu valid. Dia itu berarti merasa paling benar. Dan kita harus bilang sama teman-teman selain dia itu sifatnya kayak gini. Jadi kita harus memaklumin. Jadi cara ngomongnya, cara bicara, dan cara menyampaikannya itu jangan sampai nada bicaranya itu sama kayak yang orang yang paling benar ini. Jadi kita sebagai air lah di situ. Oke, nah ini masih berkaitan ya sama yang tadi. Tapi menurut Mbak Tata, kan kata Mbak Tata kita harus legowo gitu, jangan api lawan api. Tapi terkadang ada momen di mana ada nih ketua-ketua yang berusaha kayak lebih kalem gitulah daripada
anak itu, Iya. tapi justru malah diremehkan. Iya, ditindas. Nah itu, nah menurut Mbak Tata, sebaiknya bagaimana cara seorang pemimpin tetap menjadi sosok yang tegas, tapi tidak membuat anggota merasa tertekan atau juga supaya tidak meremehkan pemimpin tersebut. Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya untuk hal yang seperti ini pernah juga saya alami ya. Itu karena pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki skill, soft skill dan hard skill. Bisa kita yang namakan pengetahuan ya. Orang pemimpin bisa diremehkan itu karena si anggotanya ini merasa power ya, super powernya itu powernya lebih dari seorang ketua. Kita harus tahu di mana waktu ketika si anggota ini meremehkan, dan kita yang namanya ketua kan pasti mempunyai wewenang, mempunyai tugas kayak misal rapat, itu kan yang pasti memimpin si ketua. Dan kita sebagai ketua harus memiliki tangan kanan. Ibaratnya kita harus punya orang yang kita percayai dan orang itu percaya sama kita. Agar supaya misal kamu jadi ketua dan dia sekretaris misalnya. Kamu percaya nih sama dia dan dia juga percaya sama kamu. Saling tukar pendapat, saling tukar pikiran, dan dan kamu merasa bahwa ini aku kayak diremehkan banget dan lain sebagainya. Dia bisa ngomong, menyampaikan apa yang kamu sampaikan. Jadi ada penengah di situ. Jadi kalau kamu merasa diremehkan, ya udahlah mundur aja, jangan. Tapi kamu tetap memimpin, tapi backstage. Kalau misal pun anggota kamu kayak tidak benar-benar nggak menganggap kamu gitu. Tapi kamu punya tangan kanan, dan inilah sebagai kamu otaknya, dia yang berjalan. Jadi seperti itu. Baru pertama kali mendengar ini. Pertanyaan selanjutnya, apa arti pemimpin yang bertanggung jawab bagi seorang Mbak Tata? Arti pemimpin yang bertanggung jawab. Yang pertama, dia tahu mengenai hal yang ada di dalam organisasi. Itu yang pertama. Misal, kayak kita mau membuat suatu kegiatan. Jangan sampai mentang-mentang ada sekretaris, bendahara, kamu los. Itu tugas kamu, enggak. Tapi seorang ketua itu harus tahu, ini ya, sebenarnya tergantung, kan tipe pemimpin ada banyak ya, tapi kalau misal tipe saya, harus tahu. Jadi kita dituntut untuk tahu semuanya, tahu soal administrasi, tahu soal karakternya anggota, kita harus tahu semuanya. Karena kalau misal kita udah tahu, kalau ada anggota yang nanya, kita bakalan memberikan jawaban dan memberikan solusi, seperti itu. Dan pemimpin yang bertanggung jawab yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Itu yang paling penting. Jangan mentang-mentang kamu ketua bisa seenaknya, enggak. Itu berarti tipe pemimpin yang bukan pemimpin sih. Itu karena dia ingin tenar. Ya. Begitu. Oke, selanjutnya. Menurut Mbak Tata, bagaimana definisi seorang pemimpin yang baik dan benar? Yang baik dan kalau tadi bertanggung jawab ya. Kalau sekarang yang baik dan benar. Yang baik dan benar yaitu yang pertama, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang kedua, kita harus tetap ingat sama Tuhan. Habluminallah dan habluminanas. Kalau kita jadi pemimpin, berarti kita kan ibaratnya secara kasarnya ya, kita di atas teman-teman anggota. Kita harus bisa merangkul, tapi kita jangan lupa sama Tuhan gitu loh. Jadi yang baik adalah kalau misal kita ingat sama Tuhan, pasti sama manusia pun bakalan merangkul, bakalan berbuat ya selayaknya memanusiakan manusia lah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Mbak Tata untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan anggota dalam organisasi? Memelihara hubungan baik, yang pertama pasti harus beradaptasi. Kalau ini membawa teori evolusi ya, itu kan ada teori dari Charles Darwin, itu kan makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi, tidak memiliki sifat adaptif, dia itu akan punah, ya kan? Nah, saya belajar dari hal itu, berarti ketika saya menjadi seorang pemimpin, saya harus bisa beradaptasi. Artinya, pasti saya yakin setiap organisasi ada yang namanya circle, ada yang namanya, ya nggak usah circle lah, kayak setiap karakter orang pasti beda-beda. Ada yang merasa sebagai superpower, ada yang merasa sebagai yang biasa-biasa aja tapi kerjanya cepat, dan ada juga yang bagian yang kayak suka pansos gitulah ya, pasti tahu. Nah, kita harus menjadi semuanya, tapi kita jangan lupa sampai sama jati diri kita.
ketika kita ngomong sama si superpower, kita harus menyamakan. Ketika kita ngomong sama yang pansos, kita juga harus menyamakan. Kayak misal, pasti orang-orang yang pansos ini bicaranya kayak, ini foto gayanya gini-gini, kita ikut. Jangan sampai kita itu punya prinsip, tapi kita sangat idealisme. Jadi idealisme itu kayak kita berpegang teguh sama, saya kaku, ya udah kaku. Saya jangan sampai ikut ini gitu. Jadi harus bisa merakyat lah, tapi jangan lupa sama jati diri gitu. Oke, selanjutnya, bagaimana cara Mbak Tata membagi waktu antara sekolah, organisasi, serta cara untuk tetap berprestasi di tengah kesibukan tersebut? Oke, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Untuk bagaimana cara membagi waktu, yang pertama adalah pasti ada yang namanya jadwal, planning ya. Kayak misal sekarang saya jadi siswa, otomatis tanggung jawab yang utama adalah pelajaran. Saya bertanggung jawab terhadap nilai dan juga saya menjadi ketua, berarti saya bertanggung jawab atas semua kegiatan dan anggota saya. Yang ketiga, untuk prestasi itu kan berarti nilai plus. Itu di luar sekolah. Sekolahan full day school, 5 hari kan, 5 hari. Nah, yang 2 hari ini buat 1 yang rest, 1 untuk berkegiatan luar. Gitu. Jadi kalau misal ada organisasi, kegiatan organisasi, setelah selesai KBM, kita berorganisasi. Kalau misal sudah weekend, baru kita berkegiatan ekstrakurikuler ataupun ya hal-hal yang menunjang prestasi kalian begitu. Tapi Mbak Tata, kalau misalkan ada kegiatan organisasi di hari weekend, itu bentrok ya? Iya, bentrok. Ya, itu adalah yang pertama prioritas. Yang namanya skala prioritas itu penting. Jadi kamu harus punya prioritas. Yang pertama, misal ya, saya jadi ketua, berarti saya prioritas pertama saya adalah terhadap ya tugas ketua itu apa. Tapi kalau misal ada kegiatan kayak kamu lomba, kamu jadi ketua, ada rapat. Nah, berarti kan kamu harus milih dong bobot mana sih yang paling berat gitu kan. Kamu kalau misal mengatakan ya pada kesempatan satu, berarti kamu mengatakan tidak kepada kesempatan yang lain. Jadi, kamu harus pintar-pintar milih. Kalau misal kamu ketua, tanpa kamu rapat bisa jalan, it's okay. Tapi kalau yang lomba, kalau misal kamu nggak lomba ya berarti nggak bisa kan, udah nggak dapat apa-apa kan. Jadi kamu harus pintar-pintar milih. Kalau rapat bisa digantikan sama yang wakil atau teman-teman yang lain, tapi kalau lomba kan tidak bisa. Jadi kamu harus pertama negosiasi dengan teman kamu yang mau rapat, yang kedua kamu maksimalkan tugas kamu gitu. Baik, selanjutnya ada tidak do and don't ala Mbak Tata ketika menjabat menjadi ketua organisasi, khususnya nih saat menjadi pradana atau ketua Dewan Ambalan. Kenapa tadi yang down? Ya. Do and don't, kayak do and don't yang harus kita lakukan sama yang tidak boleh kita lakukan ketika kita jadi ketua. Oke. Khususnya pradana. Yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang pasti ya, untuk kalau misal semua ketua yang tidak boleh dilakukan kan melanggar peraturan kan ya, yang jelas ya, yang secara formalitas gitu. Yang kedua adalah berpihak. Itu yang tidak boleh dilakukan, berpihak sama ya entah anggota 1, anggota 2, anggota 3, intinya tidak boleh berpihak, kita harus netral. Dan yang ketiga adalah jangan terlalu idealisme gitu. Dan yang keempat jangan sombong. Dah. Yang harus dilakukan ya tentu bertanggung jawab dong. Bertanggung jawab. Yang kedua tahu dan harus punya rasa empati. Harus punya rasa empati sama teman-teman yang lain, sama anggota. Jadi nggak boleh kayak kalau misal ada temannya lagi sedih, kita biarin. Kalau misal ada temannya lagi diam, kita tanya. Jadi kita harus tahu benar-benar karakter dari setiap anggota gitu. Nggak boleh yang namanya anggota lagi diem aja tuh dibiarin. Iya. Udahlah paling dia, itu nggak boleh. Iya, itu sangat dilarang. Iya. Okay. Nah, selanjutnya, pandangan dan harapan Mbak Tata untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Wajib Barang saat ini itu seperti apa sih? Pandangan saya terhadap siswa-siswi Semana. Sebenarnya kalau ada 2 pandangan ya, pandangan buruk sama pandangan baik. Tapi untuk sekarang yang pandangan baik ya, karena yang buruk nanti berbahaya. Untuk pandangan baik, yang pertama banyak sekali anak-anak siswa, terutama anak organisasi ya, itu sangat kreatif dan inovatif. Salah satunya ini kan keren banget, MPK. Saya baru lihat MPK itu buat podcast. Keren banget sih, ini sebuah inovasi yang
jarang saya temukan. Dan yang kedua, selain kreatif dan inovatif, tentunya mereka itu ambis. Ambis dengan ambisius itu beda. Kalau ambis itu dia punya rasa ingin menggapai sesuatu dengan usaha yang maksimal, tapi kalau ambisius itu menghalalkan segala cara. Dan ambis itu kayak tidak hanya di akademis ya, tapi saya lihat setiap orang kok kayak berusaha untuk bisa berprestasi gitu di sini. Entah itu dari segi akademis, entah itu dari segi non akademis. Saya melihat semua orang itu punya potensi di sini. Saya punya teman yang dia itu memang tidak terlalu top lah di akademis. Tapi ketika saya dengan dia itu main gitu ya, main entah olahraga, dia benar-benar memaksimalkan potensinya di situ. Jadi saya lihat, oh berarti dia itu emang pinter, cuma di bidangnya masing-masing gitu. Jadi luar biasa seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, bagaimana kriteria the next Pradana Putra maupun Putri Dewan Ambalan? Kriteria Pradana Putra dan Putri. Yang pertama, jelas fleksibel. Fleksibel itu sudah termasuk demokratis ya, artinya dia bisa menerima suara anggota dan bisa merundingkan. Yang kedua, modern. Modern itu bisa mengikuti zaman loh. Jadi kalau yang namanya pramuka kan identik dengan kayak hal-hal yang sudah klasik ya. Tapi dia bisa berinovasi dengan ide-ide barunya. Yang ketiga adalah kritis. Pemikiran yang kritis akan menghasilkan karya-karya yang memang itu dibutuhkan di masyarakat. Begitu, itu sudah cukup. Nah, dengan teman-teman kalau mau jadi the next Pradana Putra atau Putri Dewan Ambalan, dengan apa kata Mbak Tata tadi, kan? Oke nih, selanjutnya kita ada mini games. Jadi nama gamesnya itu balance game. Jadi apa itu balance game? Balance game adalah, jadi nanti kami akan memberikan dua pilihan kayak ini atau itu. Nah, Mbak Tata akan memilih. Mbak Tata tuh lebih ke sosok yang ini atau ke sosok yang itu. Oke. Yang pertama ya Mbak Tata, sebagai seorang pemimpin, Mbak Tata tuh lebih memilih untuk menjadi pemimpin yang diandalkan untuk menyelesaikan semua permasalahan, atau menjadi pemimpin yang dijadikan bahu bagi semua anggota untuk menangis. Diandalkan. Kenapa tuh? Karena gini, kalau tidak semua orang bisa diandalkan, tapi semua orang bisa menjadi bahu untuk anggotanya. Iya, begitu. Oke, next. Baik, selanjutnya sebagai seorang pemimpin, Mbak Tata lebih memilih untuk dikenal sebagai siswa yang aktif dalam banyak kegiatan atau dikenal sebagai siswa yang punya kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik. Kenapa nggak sebagai siswa yang aktif? Karena kalau misal sebagai siswa yang aktif, belum tentu dia punya soft skill. Karena dia cuma covernya kan, siswa yang aktif nih, tapi kita belum teruji. Tapi kalau misal dia sebagai punya skill komunikasi yang baik, itu jangankan cover, tanpa memberitahu, tanpa validasi pun ya udah jelas gitu kan. Jadi salah satu kita belajar ya guys, kalau kita sibuk tuh jangan sibuk doang. Ya, tapi harus ada punya skill, betul, gitu. Harus ada bobotnya, ya, harus ada hasilnya. Oke, terakhir, kalau Mbak Tata bisa punya satu superpower atau kekuatan, Mbak Tata akan memilih untuk kembali ke masa lalu atau melihat masa depan? Kembali ke masa lalu atau melihat masa depan? Apa ya? Gimana jawaban yang paling tepat? Tapi ini jawabannya enggak ini kan? Santai aja kayak seru-seru aja. Melihat masa depan sih. Masa depan. Ya, jadi saya bisa belajar. Oh, kalau misal masa depan gini, berarti aku harus memperbaiki gitu. Melihat masa depan. Kalau Cia apa? Melihat masa depan atau malah? Oke nih, udah tanpa terasa kita udah sampai nih di ujung acara kita hari ini. Nggak kerasa banget, seru banget ya. Terima kasih Mbak Tata sudah Sama-sama. hadir. Nah, terima kasih juga nih untuk teman-teman semua yang udah menonton sampai akhir. Semoga sedikit banyaknya obrolan kita hari ini bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman yang punya keinginan menjadi ketua atau sekarang juga sedang menjabat sebagai ketua. Nah, terakhir aku punya quotes nih dari B.J. Habibie. Ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan, maka tua juga akan bermalas-malasan. Lalu tak terasa kita mati. Namun kalau kita banyak belajar dan banyak analisa, maka saat dia tua, dia menang. Sampai jumpa di Tulur MPK episode selanjutnya. Keep safe and healthy. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.